Selamat pagi. Mana yang lain-lain? Ini baru yang online. Haleluya. Baik, ya sembari menunggu yang lain-lain, kita akan memulai ibadah kita. Sudah menunjukkan jam 5:01. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Maksud baik kami, selalu ajaib Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan urapan kekuasa-Mu hadir di dalam kehidupan setiap kami yang bergabung di dalam doa. Mesbah doa pagi ini ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, jamah kami Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang istimewa. Kami tidak takut Tuhan dan gentar. Sepanjang hari ini Engkau Allah yang beserta kami. Haleluya. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu. Tempat pertemuan kami. Oh sana. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, selamanya Kau ajaib
karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu kami ada, bukan karena kuatnya kami. Oh Yesus, layakkan kami Tuhan. Kami harus akui Tuhan, kalau kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Oh, haleluya. Oh Yesus, ajaib Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan, betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami, baik pribadi, keluarga, maupun kami dalam berjemaat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami kagum akan Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu pada pagi hari ini, kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Roh-Mu telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang mengurapi hati setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Segala kuasa apapun yang tidak besar dari Allah yang menghambat firman-Mu dan kuasanya, kami tolak, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, Engkau bebas di tempat ini untuk melakukan perkara yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Baik, shalom semua, selamat pagi Kak Herni, Ibu Aritonan, selamat pagi, jangan disentuh. Ya. Pak Andre, Oma, selamat pagi, Pak Adam, dan Pak Siaan, selamat pagi. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, ya, dan kita bersyukur pada Tuhan ya, kalau pagi ini ya kita bisa ada sebagaimana ada. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Roma. Saya sharing kepada kita lewat layar ya. Roma pasal yang ke-12. Kita mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, ada di layar ya, boleh dilihat. Maaf, ayat 9 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Nah, dimulai dari ayat yang ke-9 tadi dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, memang dasar kekristenan itu adalah kasih. Ya, dan orang yang tidak hidup dalam kasih, tidak mungkin dia ada di dalam Tuhan, ya, di dalam Allah. Ya, karena Allah adalah kasih. Itulah kualitas firman Tuhan, saudara. Ya, saya ulangi sekali lagi, ya. Dasar kekristenan itu adalah kasih. Dan oleh sebab itu, barang siapa ya yang tidak hidup di dalam kasih, tidak mungkin dia ada di dalam ya Kristus, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini penting sekali ya sebagai kita orang percaya untuk kita hidup di dalam kasih. Dan Rasul Paulus menasihatkan kita
di dalam ayat ke-9 tadi, dia berkata bahwa kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan hanya sekedar kita berkata mengasihi, tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Boleh saja berkata bahwa aku mengasihi Allah, aku mengasihi sesamaku, tetapi kadangkala ya di dalam hidup kita kita memiliki kasih yang pura-pura. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat, saudaraku, kekasih dalam Tuhan. Kalau kasih itu pura-pura, tentu adalah kasih yang hambar, ya. Jadi kita hanya, ya kalau kita misalnya ini kita menampilkan senyum kepada orang lain, ya hanya senyum yang terpaksa, ya tertawa yang terpaksa. Ya, tetapi sesungguhnya kalau kasih yang tidak pura-pura itu, saudara, itu benar-benar itu muncul di dalam hati. Ya, dan itu menghangatkan suasana, ya. Dan biarlah saudaraku kasih dalam Tuhan di dalam sepanjang hari ini, mari kita tampilkan kasih yang sungguh-sungguh kepada satu dengan yang lain, kepada orang-orang yang kita temukan pada hari ini, saudara. Baik itu mungkin relasi kita di dalam bisnis dan pekerjaan, mungkin tetangga kita, kiri kanan, muka belakang, saudara. Ya, kita harus tampilkan kasih itu. Jangan kasih yang pura-pura, jangan kasih yang hambar. Tetapi kasih yang benar-benar itu muncul karena kita mengasihi Tuhan. Nah, ingat ini ya. Kalau kita sungguh mengasihi sesama kita, saudara, kita memulainya dari Allah. Kalau kita sungguh mengasihi Allah, sudah pasti, ya sekali lagi saya ulangi, sudah pasti kita akan mengasihi sesama kita, saudara. Karena tidak mungkin seseorang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Allah kita, yang hidup dalam kasih yang pura-pura, saudara. Atau bahkan dia membenci orang lain. Ya, nggak mungkin. Tetapi yang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ayat berikutnya dikatakan begini, ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatikan di sini, ya, mengasihi sebagai saudara. Jadi saudara di sini bukan hanya sekedar saudara kita yang ada di rumah tangga kita, atau mungkin itu dilahirkan secara biologis saudara kita. Tapi di sini, ya, sesama kita itu kita mengasihi dia seperti saudara. Ya, mungkin ada di antara kita ya yang mungkin berinteraksi pada hari ini, saudara. Ya, benar-benar kita menampilkan kasih itu sebagai saudara. Nah, bagaimana kalau saudara kita nggak mungkin kita mendambakan kecelakaannya? Justru kita mendambakan supaya dia bisa berhasil. Ya, jangan sampai nanti ya orang lain yang berhasil, tetapi kita ya tidak menyukai keberhasilan orang lain, saudara. Sekalipun mungkin hari ini kita mengalami banyak hal persoalan, tetapi tetap kita menghendaki kita berhasil dan juga orang lain berhasil. Dan kita senang dengan keberhasilan orang lain. Karena mereka ini adalah saudara kita. Apalagi sesama warga gereja kita, saudara. Ya, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, jangan kasih yang pura-pura. Nah, dikatakan ya, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada beberapa waktu yang lalu ya, ada suatu ajaran mengatakan begini ya, jangan sampai orang-orang kafir katanya ya, kita mendahului untuk memberikan salam kepada orang kafir. Ya, artinya orang Kristen, saudara. Ya, saya nggak sebutkan ya siapa aja ajaran seperti itu, saudara. Ya, coba bayangkan, saudara. Jadi mereka mau supaya orang kafir dulu yang memberi salam kepada mereka, saudara. Ya. Nah, ajaran seperti ini bukan ajaran Yesus, saudara. Ajaran Yesus, dia berkata saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah bukti kasih kita. Ya, tinggal harus kita menunggu, kita harus dihargai oleh orang lain dulu. Tidak harus kita menunggu, kita harus dihormati orang lain dulu. Atau orang lain mensalam kita. Tetapi justru kita
yang memulai. Sekalipun mungkin orang lain pura-pura melihat kita, ya ayo kita mulai sesuatu hal yang baik, saudaraku kekasih. Nah, sehingga benar-benar kasih kita itu bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sungguh-sungguh yang dibaharui di dalam Kristus, saudaraku. Nah, ada hal yang penting yang saya sampaikan ya pada hari ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jangan kerajinanmu kendor. Nah, hari ini ya, jangan kerajinan kita kendor. Baik kerajinan di dalam mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik tanggung jawab kita juga sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja dalam gereja. Jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan kita, kasih kita tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan, saudara. Tetapi kita dipengaruhi oleh roh Allah yang ada di dalam kita. Makanya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh. Artinya roh yang ada di dalam kita, saudara. Artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi yang ada sekarang ini. Tetapi kita serius dalam melakukan tanggung jawab kita, dalam berusaha, dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita, saudara. Kita jangan kendor kerajinan kita. Tetapi biarlah itu roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena tanggung jawab, usaha dan pekerjaan kita itu, anggaplah itu adalah suatu pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh di hadapan Tuhan, saudara, saya percaya bahwa itu adalah bentuk pelayanan yang sungguh berarti di hadapan Tuhan. Jadi saya katakan bahwa pelayanan itu bukan harus di mimbar. Pelayanan itu tidak harus di gereja. Tetapi pelayanan itu pada waktu kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam syafaat kita. Namun sebelumnya saya berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian yang hadir di tempat ini, di dalam Zoom ini ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan kiranya Allah yang memeteraikan firman-Mu bagi umat yang Engkau kasihi ya Tuhan. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk memberikan kepada kami pemahaman yang lebih sempurna, sebagaimana Tuhan kami sempurna ya Tuhan. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya minta dengan hormat Bapak Andre ya untuk boleh bersyafaat bagi kita, Pak Andre. Boleh Pak Andre itu ya, siap Pak. Iya. Ya seperti biasa Pak, dan saya yang mengakhiri nanti. Ya. Oke, silakan Pak Andre. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami berterima kasih dan kami sujud di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih buat pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan segala usaha pekerjaan, bisnis, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Karena kami tidak tahu sepanjang hari ini apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya saat kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan berperkara bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada, yang mengikuti Zoom, maupun yang akan mengikuti dalam siaran ulangan.
Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun berada, khususnya GBI Kota Daud, kami berdoa kepada Engkau pagi hari ini. Biarlah setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, biarlah Tuhan senantiasa Engkau tolong dan Engkau campur tangan. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Bahkan setiap umat-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi sakit, berbeban berat dan bermasalah. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Karena kami terlalu percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan setiap apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh umat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menyertai dan Engkau yang membuat setiap kami berhasil dan beruntung. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami juga berdoa pagi ini bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa bagi kemuliaan Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas Indonesia di pagi ini. Karena kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang terjadi di bangsa kami, setiap masalah yang terjadi di bangsa kami, setiap hal yang terjadi di bangsa kami, itu adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Kami percaya Indonesia akan dibangkitkan. Kami percaya karena Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Bagi para pemimpin kami berdoa, mulai dari pimpinan negara, mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat negara mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa bagi mereka, biarlah mereka mengelola negeri ini dengan takut akan Engkau. Sehingga hikmat-hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin kami. Karena kami percaya Tuhan, bangsa ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi tempat pemujian kepada Allah yang hidup. Akan datang, akan berduyun-duyun setiap orang untuk datang sujud kepadamu. Terima kasih, pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami juga berdoa bagi dokter, para medis yang sampai saat ini masih tetap menangani COVID pandemik. Tuhan tolong setiap para relawan juga, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pengelolaan, dalam penanggulangan ini Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa pagi hari ini bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman, yang ada di kota-kota, yang ada di desa-desa, yang ada di segala pelosok negeri ini. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan, bahkan Engkau mencukupkan setiap keperluan daripada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh tetap setia melayani Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, setiap umat-Mu yang sudah menghadiri di Zoom ini, biarlah satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan berkati, satu persatu Tuhan memberikan kemampuan, bahkan hikmat Tuhan turun atas setiap kami pagi ini. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi gembala kami lagi kembali pagi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu, setiap apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hamba-Mu. Diberkatilah hamba-Mu, diberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan yang dari Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan yang luar biasa bagi setiap hamba-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, penyertaan Tuhan sempurna. Dan apapun yang menjadi keperluan keluarga hamba-Mu ini diberkati, dicukupkan oleh Tuhan. Karena Engkau Allah yang senantiasa memberikan kecukupan bagi hamba-Mu dan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, seraya mengucap syukur. Haleluya. Bapa, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa kepada keluarga demi keluarga kami.
Semua yang hadir dalam Zoom ini, Tuhan berkati keluarga Bapak Andre dalam pelayanan, dalam segala pekerjaannya. Engkau jadikan dia berhasil dan beruntung Tuhan dimanapun dia berada sepanjang hari ini. Dan juga hamba-Mu Herni serta adik-adik yang ada Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau Allah Tuhan yang menuntun mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang berhasil Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Aritonang. Ya Tuhan berkati keluarga ini, nyatakan kuasa-Mu dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh Pak Aritonang. Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dialah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu kepada Pak Aritonang ya Tuhan. Bapa, dialah Tuhan Engkau pegang tangannya Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat. Dialah Tuhan Yesus. Oh Bapa, dia Bapa benar-benar Engkau pakai menjadi Allah di tangan-Mu Tuhan. Di dalam Bapa apa yang sedang dia perjuangkan Tuhan di dalam perusahaan mereka. Kami juga berdoa kepada Oma ya Tuhan. kiranya Engkau Allah yang memberkati Oma. Terus pakai dia. Engkau terus berikan kepada